Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kini kita akan melihat paling tidak ada 4 musuh Kristen, dan semuanya dari intern Kristen. Maksudnya musuh Kristen itu adalah denominasi yang mengaku Kristen, yang sebenarnya bukan Kristen. Jadi dari intern Kristen, ya. Saya sebutkan ya, paling tidak ada 4. Ini menurut Alkitab, bukan menurut saya. Yang pertama, siapa musuhnya Kristen itu? Yang pertama dikatakan adalah nabi palsu. Nabi palsu yang terdapat dalam Yeremia 23. Juga dalam Matius 24 ayat 24. Itu yang pertama ya, nabi palsu. Yang kedua, musuh Kristen adalah intern Kristen yang disebut Mesias palsu. Tadi nabi palsu, sekarang Mesias palsu. Yang dipalsukan adalah level Allah, sebab Mesias itu Allah. Roma 9 ayat 5. Yang ketiga, antikristus. Ya, harus dari intern Kristen yang sebenarnya bukan Kristen. Ya nggak mungkin dong, ya kan? Nah, sekarang yang keempat, musuh Kristen ya, yang dari intern Kristen itu adalah Babel besar. Wah, luar biasa ya. Semuanya tertulis di Alkitab, bukan tertulis di buku teologi, filsafat. Ya, kita lihat. Yang pertama tentang nabi palsu, ya kan? Nabi palsu, Mesias palsu, antikristus, dan yang keempat adalah Babel besar. Nah, nabi palsu ya dalam Yeremia 23 itu, dan juga Matius 24 ayat 24 ya, banyak orang menyangka nabi palsu itu dari luar Kristen. Itu salah besar. Ayat Alkitab tentang nabi palsu ada banyak. Ini misalnya ya, Wahyu 20 ayat 10, Yeremia 4 ayat 14, Matius 7 ayat 15, Lukas 6 ayat 26, Wahyu 19 ayat 20, dan juga Wahyu 16 ayat 13. Ya, perhatikan Yeremia 23 ya. Aku,
ini maksudnya Yesus Tuhan ya, tidak mengutus para nabi itu. Nah, tidak mengutus para nabi. Namun mereka giat. Aku, maksudnya Yesus Tuhan, ya, Yesus Tuhan. Yang saat itu adalah memakai sebutan Yahweh. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Nabi-nabi palsu itu nggak diutus ya, oleh Yesus. Yesus tidak berfirman kepada mereka, namun nabi-nabi palsu itu bernubuat. Para nabi palsu itu giat bernubuat. Berdasarkan apa? Mendirikan kebenaran sendiri yang terdapat dalam Roma 10 ayat 3. Itulah nabi palsu. Nggak diutus, ngaku-ngaku diutus. Ya kan? Oleh Yesus lagi. Yesus nggak berfirman sama mereka. Oh, mereka bernubuat dalam nama Yesus. Nah, itu. Ya saat itu mereka tidak bernubuat dengan menyebutkan nama Yesus ya, tapi mereka bernubuat. Itulah nabi palsu. Dan harus dari intern yang ngaku-ngaku Kristen, padahal bukan Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak diutus oleh Yesus dan tidak disuruh oleh Yesus. Sebab para nabi palsu itu menolak Yesus Allah. Mereka menolak Yesus Allah. Yesus Allah. Oh Yesus engkau Tuhan aja deh. Sebatas itu aja Yesus. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikata nabi palsu. Menolak Yesus Allah, tetapi mereka bernubuat dalam nama Yesus. Kencang gitu. Wah, kencang benar tuh kalau mereka bernubuat. Pamer mujizat. Itulah nabi palsu. Ya. Gampang. Pamer di pinggir jalan tuh. Sembuhin orang dalam nama Yesus. Padahal mereka menolak Yesus sebagai Allah. Kenapa? Mereka berterima kasih kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Ya kan? Itu nabi palsu. Nah, kalau yang dari luar Kristen, ya itu bukan nabi, karena mereka adalah iblis. Ya, 1 Samuel 10 ayat 12. Jelas ya, itu nabi palsu ya, harus dari intern Kristen, ngaku-ngaku Kristen, tapi bukan Kristen karena menolak menyembah Yesus Allah. Yang kedua, Mesias palsu. Yang dipalsukan tadi adalah level Allah. Ya kan, Mesias itu adalah Allah. Ya. Roma 9 ayat 5. Mesias palsu harus dari intern yang ngaku-ngaku Kristen, yang mengganti Yesus Kristus Allah yang benar, diganti dengan Allah-allahan yang lain. Alkitab mengatakan Yesus Allah, Tuhan Allah, tapi oleh mereka diganti. Yesus, engkau itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa, yang Tuhan itu Allah, maksudnya yang Allah itu Bapa. Juga yang jadi Allah itu Allah Tritunggal. Walaupun tidak ada di Alkitab, istilah-istilahnya maupun apapun juga nggak ada di Alkitab. Nah, inilah Mesias palsu. Ya. Mesias palsu adalah pengajar Tritunggal, pengajar Bapa Yahweh, guru oneness. Intinya, ya, Mesias palsu adalah yang mengganti Yesus Allah dengan Allahnya mereka.
Iya, contohnya Matius 24 ayat 24 dan Markus 13 ayat 22. Markus 13 ayat 22. Kita lihat sini Markus 13. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Tuh, nabi palsu dan Mesias palsu. Ya kan? Sekarang kita lihat yang ketiga, musuh Kristen dari intern Kristen yang ngaku-ngaku Kristen padahal bukan Kristen. Ya. Nabi palsu, Mesias palsu. Yang ketiga, antikristus. Nah ini yang biasanya tuh kalau mereka tuh maling teriak maling, gitu kan? Saya harus pakai istilah itu aja lah. Ya. Ciri-ciri dari antikristus berasal dari antara kita. Ya. Terdapat dalam 1 Yohanes ya, Yohanes 2 ya. Artinya dari yang ngaku-ngaku Kristen menyangkal Yesus adalah Kristus. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 22. Mereka adalah, saya bacakan ya, biar lebih lengkap ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah itu, pendusta itu yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Bukan Yesus yang manusia ya. Yesus yang adalah Allah. Yesus yang adalah roh. Mereka menyangkal Yesus yang adalah Allah. Nah dia itu adalah antikristus. Perhatikan lagi. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bapa yang dimaksud adalah Bapa setelah Yesus Kristus, bukan Yesus masih manusia. Yesaya 9 ayat 5 disebut orang Bapa yang kekal. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan, aku ini Bapa kekal. Yang kekal Yesus katakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Nah itu kekal, Alfa, Omega. Itu. Jadi yang menyangkal Bapa, yang menyangkal Yesus adalah Alfa dan Omega, yang menyangkal Yesus ya adalah Kristus, itu si pendusta. Siapa yang menyangkal saat ini? Yang menyangkal Yesus adalah Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah penyembah Allah Tritunggal. Karena Yesus tidak dijadikan Allah satu-satunya. Dialah yang menyangkal Bapa. Lalu yang menyangkal Bapa dan maupun anak. Perhatikan lagi. Anak itu setelah Yesus adalah Kristus. Bukan Yesus yang manusia itu. Nah, jelas bukan? Jadi si pendusta itu adalah yang menyangkal Bapa setelah
Bapa dan setelah Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Allah, Yesus yang manusia itu mati, bangkit, dan kembali ke sorga. Yang menyangkal Yesus saat ini adalah Allah, itu si pendusta. Nah, sekarang yang menyangkal Yesus itu, yang menyangkal anak, sama. Pada saat mereka menyangkal bahwa anak itu setelah Yesus adalah Kristus. Jadi yang menyangkal baik Bapa maupun anak setelah Yesus adalah Kristus, itu si pendusta. Nah, saat ini tinggal koreksi saja. Siapa yang menyangkal Bapa dan maupun anak pada saat Yesus adalah Kristus? Mudah bukan memahaminya kan? Jangan dibolak-balik. Jadi yang menyangkal Bapa yang dimaksud dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 adalah Bapa kekal, Alfa Omega, Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Anda mengira ya Bapa itu adalah Bapa yang dipanggil saat Yesus masih manusia. Nah, itu salah. Sedangkan yang dimaksud anak adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga. Dia adalah Yesus Kristus Allah yang roh itu, yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 18. Jadi jangan mengira bahwa anak itu gelar waktu Yesus itu fisik. Itulah makanya pikirannya tumpul. Ya, jadi sudah selesai ya. Yang menyangkal Bapa maupun anak setelah Yesus adalah Kristus, itu adalah penyembah Tritunggal dan yang lainnya. Itu musuh Kristen. Itu antikristus. Karena menolak Yesus sebagai Kristus. Menolak Yesus sebagai Allah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Babel besar, yaitu sistem tata gereja, sinode, ya, wali Allah, sumber segala kenajisan, ibu dari segala kejahatan. Terdapat dalam Wahyu 17 ayat 5. Semua sistem sinode, sistem berdasar doktrin kalangan manusia, ya, wali Allah-Allahan, bapak gereja, dan lain-lain, itulah Babel besar, ibu segala pelacur, berzina dengan ilah lain. Ini yang Alkitab maksudkan. Pelacur itu karena apa? Berzina dengan ilah lain, ya. Dan ibu dari segala kekejian di bumi. Itu Babel besar. Nah, sekarang jelas ya bahwa musuh, ya, Kristen memang dari intern Kristen. Ngaku-ngaku Kristen tetapi bukan Kristen. Ya. Saya ulangi lagi ya. Musuh Kristen yang dari intern Kristen adalah nabi palsu, Mesias palsu, antikristus, dan Babel besar. Amin.
Jadi di luar Alkitab, ya, tidak ada Allah. Allah di Alkitab adalah Yesus Kristus, bukan Allah Tritunggal. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita Indonesia, kita toleransi aja. Karena masalah iman itu urusan manusia dengan Sang Pencipta. Shalom.